Jadi yang etika orang Jawa itu tidak mengenal benar atau salah. Tuh. Jadi ya kalau ada orang yang melakukan salah dianggap orang yang belum mengerti, atau orang yang merugikan orang lain dianggap orang yang belum mengerti. Nah, keunikan orang Jawa seperti itu. Walaupun dihina, walaupun difitnah, dianiaya, enekmu narimo. Makanya orang Jawa mudah sekali untuk dijajah, ya kan? Iya. Sifatnya welcome, sama siapa saja itu welcome. Silahkan mau datang, tapi jangan sebagai tamu itu jangan mengambil alih tuan rumah. Kan yang terjadi sekarang apa? Tamu mengambil alih tuan rumah. Akhirnya tuan yang jadi tuan rumahnya malah merasa asing di rumahnya sendiri. Itu yang terjadi sekarang, itu fakta. Saya tidak menyebutkan yang mana, kita bisa simpulkan sendiri-sendiri, karena sesuatu yang sifatnya fakta itu kan jelas, itu bisa kita lihat. Makanya itu loh, wong Jawa jolali Jawa. Nah, leluhur kita tidak mendidik kita menjadi orang yang mudah membenci orang lain, tidak mengajarkan orang yang mudah menunjukkan emosional, amarah, hingga timbul peperangan. Gitu loh. Sekarang saja, Mas. Sekarang hal sepele aja jadi masalah dibesar-besarkan, kan itu. Ya. Sekarang aja sudah perang, meskipun nggak perang fisik. Satu contoh di medsos kan banyak yang terjadi kebencian, perpecahan yang mengatasnamakan agama dan keyakinan. Ya makanya itu kan agama itu percaya. Yang namanya agama itu kan ageman Ya. busono. Makanya di dalam Jawa itu yang namanya Trikawula Busono, artinya tahu Trikawula Busono, yaitu Trisula Weda itu. Nah, Trisula Weda itu kan konsepnya itu adalah kita bisa memahami tentang penciptaan, kita memahami tentang pemeliharaan, dan memahami tentang kesempurnaan. Ya, itu diterapkan dalam ajaran yang namanya Sangkan Paraning Dumadi. Kembali ke situ lagi, ya kan? Akhirnya diterapkan dalam sastra Sastra Jindro Hayuningrat Pangruwate Biyu. Kita lebih mengolah segala intuisi kita, rasa kita, cipta kita, agar kita bisa berselaras. Kalau kita sudah bisa menyelaraskan, itu sifatnya memelihara. Makanya pemeliharaan itu sifatnya lebih melestarikan diri. Nah, kalau sudah lestari itu yang namanya indah, beautiful. Jadi keindahan di dalam kepribadian ini kan itu. Mungkin kepercayaan yang berjalan sekarang yang lagi mayoritas itu tidak mendidik seperti itu, hanya mengarah pada ini benar atau salah. Tapi kalau orang Jawa mendidiknya sesuatu yang membuat diri kita menjadi pribadi yang indah. Kalau indah kan enak disawang, kita ngobrol juga enak kan ngono. Nek wong arogan sih ngomong salah sithik dadi perkara tersinggung, ya kan? Terlalu benar dengan apa yang dia yakini. Kalau orang Jawa fleksibel, kayak karet, kayak air, sifatnya seperti air. Dimanapun tempat berada, air itu mau di dalam, mau berliku-liku, dalamnya itu atasnya tetap datar. Itu sifatnya orang Jawa seperti itu, air sifatnya. Tenang tapi menghanyutkan. Ya, sifatnya datar, nggak lebih nggak kurang. Arning dimanapun berada sifatnya datar. Orang rumangsa keduluran ya ora
di dalam kita selalu menempati dimanapun ruang itu, ya kan. Air itu kan walaupun dataran kedangkalan atau dalam itu dia mengikuti, tapi atas ya tetap datar. Itu simbol dari orang Jawa seperti air. Kalau orang Jawa menghormati hewan, menghormati tumbuhan, pohon, laut, gunung, semuanya dihormati. Berarti logikanya Mas, terjadi bencana itu karena orang Jawa, bahkan orang Nusantara lah, dekat orang Nusantara itu sudah kehilangan jati diri, Mas, sehingga terjadi dampak seperti ini. Sebagian besar. Nah, makanya beruntunglah bagi orang-orang yang masih nguri-nguri budayane leluhur. Itu. Sampai lali rata sumber kedupo. Tapi zaman sekarang Mas, orang itu kalau menguri-nguri budaya leluhur, ya kan, dianggap musyrik, dianggap syirik. Nah, berarti kan nyalahke. Iya betul, salah kan. Itu bukan konsepnya atau ajaran orang Jawa. Berarti nek wong nganggep musyrik kuwi dudu wong Jawa, Mas. Ngono. Campuran Jawa. Ragane raga Jawa. Apa, Mas? Ragane raga Jawa. Ning wis kelebon. Ngono lho. Iya ta? Wong Jawa lali Jawane, uripe saka lemah Jawa ning lali itu. Sekarang apa? Dari terciptanya lagu kuwi sampai sekarang itu menjadi lagu, tapi tidak menerapkan hikmah dari lagu itu untuk diterapkan dalam kehidupan. Ngono, ngopo kok dadi lagu tok? Ya mesake sing gawe lagu. Ngono lho. Ya toh? Iya. Sing gawe lagu iki ben orang itu dengan lagu-lagu itu biar terucapkan oleh semua orang bangsa Indonesia, gitu, rakyat Indonesia, tapi cuman hanya dipakai sebatas lagu, ning ora diserapi makna dari lagu itu untuk diterapkan dalam kehidupan. Itu cek Mas. Nah, makanya Bapak Sedini nusa wis tekan janji. Wis genep 500 tahun Bali marang Gomo Budi. Itu loh maksudnya. Dan ajaran Budi ini akan menjadi panutan orang manusia seluruh dunia. Orang nanti akan berbondong-bondong belajar dengan orang Jawa. Itu nanti akan banyak perubahan. Yang awalnya berkuasa akhirnya terkikis, Mas. Kekuasaan yang sifatnya kapitalisme, yang sifatnya menguasai, istilahnya gimana ya, banyak orang tertindas karena kekuasaan itu. Nah, yang tertindas mulai ada kenaikan. Nah, yang ditindas apa? Satu, kepercayaan. Kedua, negara, kemanusiaan, kehewanian. Itu nanti yang di tahun-tahun berikutnya tertindas, nanti akan ada kenaikan derajat. Tapi yang menindas ada penurunan derajat. Misalkan nih, Jawa ini kan terkikis sudah berapa tahun, nanti mulai ada lonjakan, orang pada berbondong, terbuka hatinya untuk nguri-nguri budayane para leluhur, ajarane leluhur. Tuh. Berarti besok ini mulai pesat orang yang tertindas, katakanlah ada sedikit demi sedikit akan terkikis yang menindas itu. Jadi kok dibalik nih Mas. Iki wong sing ning ngisor ya, iki sing ning dhuwur ke dinyenekke. Berarti intinya gini Mas, kalau gitu yang dinamakan wong cilik itu nanti akan diangkat derajatnya, Mas? Diangkat.
Berarti bukan wong kabeh wong cilik apik loh Mas, tapi orang yang punya budi itu loh, wong dirasa lah berarti kasarane ngono, tapi dirasa ora beratane kan gitu. Nah orang yang punya rasa, makanya kan dari sedini mungkin kita harus bisa mengolah cipta rasa jiwa lan raga, agar apa, biar kita dilayakkan di kehidupan nanti. Jangan sampai kita tidak dilayakkan oleh Tuhan, karena apa, resikonya ngeri, alam yang akan bertindak. Jangan seperti sekarang ini Mas ya, alam yang sudah menunjukkan tanda-tandanya kemurkaan Mas ya. Jadi ibaratnya alam sedang berdakwah kan, nyadarke menungso. Lah sing disadarke krasa apa ora kan gitu. Lah sak awale krasa saka apa? Ya kita ngolah rasa. Balik ini kono meneh. Kalau nggak bisa itu ya wes. Itu. Lah setelah itu tanggal 25 anasir alam semesta. Fisik non fisik, fisik non fisik, fisik non fisik, fisik non fisik, fisik non fisik akan ditumbuhkan. Makanya menjelang tanggal 2 ada sinkronisasi antara fisik dan non fisik. Makanya kita harus bisa mempersiapkan, sebelum itu harus dipersiapkan, menselaraskan antara fisik dan non fisik itu, biar kita menjadi seleksi pilihan Tuhan gitu. Itu penentuan.